Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran mata kuliah basis data kali ini, saya mau menjelaskan tentang view and function. Nah, jadi sebenarnya dua materi ini adalah mirip-mirip ya. Jadi kita kayak bikin sebuah tabel baru secara virtual. Oke, mari kita bahas ya daripada penasaran. View. Nah, view ini adalah merupakan hasil dari query yang disimpan dalam database. Jadi, view ini dapat diperlakukan sama seperti tabel. Jadi, ketika kita akan ingin membuat sebuah view, itu sebenarnya kita akan membuat sebuah tabel baru. Tapi secara virtual, seperti itu ya. Secara fisiknya di tabel nggak ada. Cuman kalau kita mau memanggil view itu bisa. Ini seperti virtual tabel ya, view. Nah, create view-nya itu seperti ini query-nya. Create view as query-nya apa? Misalkan create view name. Misalkan tampilkan mahasiswa. Berarti query-nya, kalau query standarnya biasa kan select all from mahasiswa gitu kan. Nah, query select all from mahasiswa ini dimasukkan ke dalam sini. Select statementnya apa? Jadi create view show mahasiswa as select all from mahasiswa. Gitu ya. Jadi kita bikin sebuah tabel secara virtual itu caranya seperti ini. Begitu. Oke, ini adalah standarnya. Untuk menghapus view-nya sama seperti kita menghapus sebuah tabel. Query-nya kan drop tabel. Nah, ini drop view if exists. Kita pakai pengecekan jika ada, gitu kan. If exists, jika ada maka view-nya itu dihapus. Ini query untuk menghapus view. Sekarang langsung saja masuk ke materinya ya, contoh soalnya. Nah, misalkan di sini contoh soalnya, buatlah sebuah view dengan nama show employees. View ini terdiri dari kolom full name, gabungan first name dan last name, beserta gajinya. Urutkan berdasarkan hire date-nya, yang paling lama ke paling besar. Nah, ini adalah soal. Berarti kalau kita mau bikin view seperti ini, maka kita harus menghapus view show employees jika ada. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Jadi ketika kita membuat sebuah view, itu sebaiknya kita hapus view-nya dulu. Gitu ya. Misalkan gini, drop view if exists. Jika ada maka silakan dihapus show employees yang dulu, query yang sebelumnya, view yang sebelumnya. Kemudian kita create view baru. Create view ini ya. Create view show employees as select concrete. Nah, ini adalah query standarnya kita ya. Kalau kita mau menampilkan sebuah query, menampilkan sebuah record. Select concrete first name ini spasi ya, koma, spasi, titik 2. Last name as full name, salary from employees ordered by hire date. Nah, ini kita bikin sebuah view dengan query seperti ini. Query ini akan kita simpan ke dalam show employees. Gitu ya. Jadi hasil dari query ini, hasilnya kan nanti kan biasanya kan banyak kan. Berarti kan ada kolom full name dan salary. Nah, hasil dari recordnya select ini kita pindahkan, kita kopikan ke show employees. Begitu. Hasil yang banyak kan ada full name, salary gitu kan. Misalkan Ahmad Miftah salary-nya 100 juta. Misalkan di sini ada Gerald gajinya 10 juta. Nah, hasil-hasil ini dimasukkan ke dalam tabel virtual baru dengan nama show employees. Begitu. Nah, kalau memanggilnya sama seperti kita memanggil tabel beneran. Select all from show employees. All ini bisa kalian ganti terserah. Misalkan soalnya cukup tampilkan gajinya aja, maka select salary from show employees. Ini view yang sudah kita bikin sebelumnya, tabel virtual yang sudah kita bikin sebelumnya. Gitu. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Gitu ya. Oke.
Kalau ada pertanyaan silakan chat di Discord ya. Nah, ada kasus lain lagi. Misalkan kita ingin membuat view. Nah, jadi untuk kasus yang kedua ini, jadi view yang show employees ini kita bisa pakai untuk melakukan sesuatu hal lagi. Nih, misalkan untuk total keseluruhan gaji yang ada di perusahaan. Berarti kan kalau query biasa kan select sum salary from employees gitu kan. Terus kalau menurut jumlah karyawan yang ada di perusahaan, nah, kalau total keseluruhan gaji berarti kan kita pakai sum. Kalau misalkan menghitung jumlah kolom, jumlah karyawan, maka kita pakai count. Berarti nanti kan query-nya standarnya select count employees from employees gitu kan. Select count all atau ID employee ID-nya from employees. Berarti ketemu. Itu standarnya. Nah, kalau dimasukkan ke view maka seperti ini hasilnya. Jadi tabel virtual yang sudah kita bikin sebelumnya kita pakai lagi, kita simpan ke dalam view-nya lagi, view baru dengan nama total salary. Jadi create view total salary as select sum salary as total from show employees. Nah, kalau kita mau menampilkan salary aja kan bisa kan pakai ini aja, select sum salary as total from show employees. Tapi kita bikin view lagi dengan nama total salary yang memanfaatkan view show employees, memanfaatkan tabel virtual seperti itu ya. Dari view ini kita bisa modif juga seperti itu. Nah, ini kita create view dengan bantuan view lain, tabel virtual yang lain seperti itu. Oke. Nah, hasilnya ini select all from total series, hasilnya 68 sekian seperti itu. Jadi hasilnya ini ya, satu yang kita create view show employees ini kita sum ya, sum kan pasti menghasilkan satu record. Hasil sumnya ini kita masukkan ke dalam total salary, view baru total salary namanya. Maka kita kalau memanggil total salary select all pasti kan cuma satu kolom aja, yaitu total ini ya, total. Nah, hasilnya seperti ini begitu. Nah, kalau contoh yang kedua, contoh soal kedua kan kita menghitung jumlah karyawan. Kita tinggal ganti, kita create view baru ya, count employees dengan query as select count all atau employee ID juga boleh as total from show employees. Jadi hasilnya yang query tadi ya, yang full name salary kita count pasti kan menghasilkan satu record. Nah, satu record itu kita simpan ke dalam view count employees, berarti akan menghasilkan seperti ini. Kalau kita menjalankan query select all from count employees, view-nya count employees seperti itu. Nah, kita juga bisa sama, view ini juga bisa digunakan untuk join. Berarti ya, buatlah view, contohnya ya, buatlah view total departments yang terdiri dari kolom location ID, city, dan total department. Nah, berarti ini menyangkut dua tabel ya. Ada tabel department, ada tabel location. Jadi kita perlu menjoinkan. Ingat, kalau join dua kolom harus ada yang berhubungan, harus ada yang mereferensikan, harus mempresentasikan. Misalkan di departemen ID kan ada location ID, maka di location, tabel location itu pasti ada location ID. Nah, berarti dua tabel ini berhubungan, ada indikasi berhubungan seperti itu. Berarti query-nya seperti ini biasa ya, kita create view total depth misalkan. Ini query yang biasa kita latihan di kelas-kelas ya. Select bla 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 from location, inner join, group by seperti ini. Ini untuk menghasilkan query ini, menghitung total department. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal select from total depth, kita total depth S query-nya ini menghasilkan seperti ini. Jadi per lokasi itu total departemennya berapa.
Hasilnya ini. Begitu saudara-saudaraku. Sama juga kalau misalkan kita mau bikin subquery juga bisa kita aliaskan ke dalam sebuah view. Misalkan ini ya, buatlah view total countries yang terdiri dari region ID, region name, dan jumlah countries di setiap region. Maka query-nya seperti ini, sama ya. Kalau subquery, ingat ya, subquery itu bisa di select, bisa di from, dan bisa di where. Silakan buka di materi sebelumnya. Oke. Kemudian kita create view total countries as query seperti biasa seperti ini untuk mencari total countries-nya di region. Misalkan region Asia itu punya negara berapa, benua Asia itu punya total negaranya berapa. Berarti kan pakai count. Seperti biasa ya, kita pakai subquery dulu. Select count country ID from countries where region ID sama dengan r.region ID. Jadi kalau pakai subquery di select dan ada hubungannya, langsung aja kita c.region ID sama dengan r.region ID. R ini adalah from region ID. Jadi langsung langsung ke different gitu ya. S total countries. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi ada Amerika total countries-nya 6, Asia 6, Eropa 10, Middle East 6. Hasilnya seperti ini. Select all from total countries. View yang sudah kita bikin total countries ini. Oke, itu adalah sebuah view. Kalau ada pertanyaan silakan chat saya di Discord. Nah, untuk materi kedua yaitu materi function. Nah, di sini function ini sebenarnya kita sudah belajar dikit-dikit juga ya. Misalkan di sini ada now. Nah, now ini adalah mengembalikan waktu saat ini. Jadi misalkan kalian kalau coding di PHP itu kan ada pengembalian, kita nyari, kita akan menselect jam hari ini. Jam ya, waktu hari ini. Misalkan sekarang adalah misalkan Rabu tanggal sekian, tanggal Oktober, misalkan Oktober 99 Oktober 1999. Nah, itu hasil dari now. Dan waktunya juga, time-nya juga ya, ada tanggal dan waktu. Ini beberapa function yang ada di MySQL atau query-query lainnya, nggak hanya MySQL ya, vendor-vendor query ya, bisa Postgre, Oracle dan lain sebagainya. Now ada substring, ini menghasilkan sebagian teks, misalkan nama nanti 3,2. Nah, ini silahkan kalian coba sendiri hasil dari substring itu seperti apa. Ini juga ada di bahasa pemrograman ya, Java, PHP, tapi mungkin namanya beda. Oke, terus ini ada concat. Concat ini sudah saya singgung sebelumnya, jadi menggabungkan teks. Misalkan hasil dari concat 1,2,3 adalah 123. Ini function bawaan. Kalau kita mengcustom sendiri bisa, dalam MySQL bisa seperti itu. Contohnya apa? Nah, ini kita menggunakan store function, gitu ya, store function. Jadi dari query itu kita bisa buat functionnya. Dan juga di function, kalau kalian belajar algoritma pemrograman itu kan ada parameternya. Sama seperti store function ini. Jadi ada, kita create function name-nya apa, terus parameternya apa. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan sebanyak mungkin bisa. Tergantung kebutuhannya, requirement-nya. Terus ada returns datanya, returnnya apa, yang mau kita kembalikan apa. Seperti itu. Terus ada begin, statement, end. Ini adalah query-nya. Kalau pengaplikasiannya, sebelum pengaplikasian kita aturan dulu ya. Jadi kalau kita mau buat nama function ini ya, function name itu kita harus mengawali dengan UF dulu. UF, misalkan UF total salary, UF show employees, atau UF jam hari ini. Now, UF now misalkan. Harus diawali dengan F. Nah, sedangkan parameternya itu kita akan gunakan in, seperti in ya. Tapi ini nggak perlu ditulis. Nah, ini nanti kita akan lihat aja di next slide. Your function juga bisa memiliki tipe. Ya. Tipenya apa?
misalkan float atau apa seperti itu ya, string, integer, dan di sini function harus diakhiri dengan perintah return. Jadi ketika kita membuat function itu harus diakhiri returnnya apa sih dari function tersebut, apakah bernilai atau tidak bernilai, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada delimiter. Delimiter ini untuk menandakan bahwa function ini berakhir. Function ini sudah mencapai akhir, seperti itu. Nah, di delimiter ini itu ada dua macam ya, ada dolar-dolar. Misalkan dolar-dolar sama ini garis miring slash, atau juga bisa pakai titik koma. Secara default titik koma, seperti itu. Ini delimiter untuk menandai bahwa suatu perintah sudah berakhir ya, kayak endingnya apa, seperti itu. Kalau kalian coding saya selalu membahas PHP ya, PHP atau Java kan titik koma ya, berarti ini ya terakhir. Misalkan integer A sama dengan 20 titik koma, nah itu kan berakhir kan, seperti itu. Contohnya seperti ini ada query untuk mendapatkan sebuah level dari customer ya. Misalkan saya ingin, kalau misalkan saya itu gajinya 50.000, anggapannya kredit limit di sini ya 60.000, maka gajinya platinum. Berarti kan lebih dari 50.000. Cara bikinnya itu skill aja. Cara bikinnya adalah kita pakai delimiternya dulu. Kita drop dulu agar nggak rancu nantinya ya, nggak redundant, nggak double. Kita drop dulu function if exists UF, pastikan pakai UF ya. Terus ada delimiternya. Nah, di sini ada delimiternya untuk menandakan bahwa ini nanti berakhir n-nya itu ada dolar-dolar. Terus kemudian kita create function, nama functionnya apa, terus parameternya apa beserta tipe parameternya. Misalkan nama parameternya itu credit limit, P_credit limit, tipenya apa? Ini double. Terus nanti menghasilkan apa sih? Menghasilkan returns variable karakter, berarti kan string, variable karakter 10. Begitu ya teman-teman. Nah, ini hanya create function returnnya ini kayak semacam abstraknya. Nanti itu seperti ini, harus diisi seperti ini. Baru kita kita mendeklarasikan dulu sebuah variabel level LVL, variabel karakter 10 ya, varkarnya 10. Terus kita cek if P_credit limit ini adalah dari parameter ini ya. Ini tentukan dulu return bertipe apa yang tadi ya. Nah, terus return value-nya apa, terus ubah delimiternya ini menjadi dolar-dolar, beri delimiter dolar-dolar ini untuk menandakan fungsi ini sudah berakhir, begitu ya. Terus kemudian kembalikan delimiter menjadi titik koma seperti default. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kita bikin delimiter ini, terus kemudian kita create functionnya, parameternya apa dan tipe parameter, returnnya apa, terus kemudian kita bikin declare itu seperti deklarasi variabel ya. LVL, tipenya apa sih LVL itu? Oh, ternyata tipenya varchar 10 gitu ya, panjangnya 10. Terus if maksimal ya, if P_credit limit ini adalah parameternya ya. Misalkan kita isi tadi 10, berarti kredit limitnya nilainya 10. Misalkan kredit limitnya kita isi 100.000, maka nanti kredit limitnya isinya di sini 10.000 gitu ya, 100.000 gitu ya. Misalkan if kredit limit lebih besar 50.000, maka kita akan meng-set LVL-nya sudah kita deklarasikan ini menjadi platinum. Kalau di MySQL if then else gitu ya, if then else atau else if gitu ya. Ini else if P jika bukan
P underscore kredit lebih dari sama dengan 10.000, maka kita akan set levelnya sama dengan gold. Selain itu, L kita set level sama dengan silver. Terus kita tutup and if, terus kita mereturnkan LVL. Nah, ini returnnya apa? Karena tadi kita sudah mendeklarasikan returnnya VARCHAR, maka returnnya harus sama. Sama kayak belajar algoritma pemrograman ya. Return type, return statement itu harus sama. Return type, return statementnya ini harus sama. Kalau VARCHAR string ya tipenya string seperti itu. Lalu kita beri delimiter n ini dan lain sebagainya. Seperti ini contoh membuat function. Nah, cara memanggilnya seperti ini. Kita set var nama functionnya apa argumen, atau select nama functionnya apa. Begitu. Nah, ini ya. Kita set variabel, set var sama dengan nama function argumen, memanggilnya atau langsung kita selectkan. Select nama function argumen. Contohnya seperti ini. Oke ya. Nah, kita mau kita kan tadi kan sudah membuat ini function ini ya, UF customer level. Nah, ketika kita di tabel ini contoh ya, tabel sebuah tabel itu ada price-nya dan quantity gitu ya. Nah, kita selectkan ini C customer ID, C company name, UF customer level. Nah, jika customer level parameternya ini adalah 50.000, unit price kali kuantitinya hasilnya 50.000 gitu ya, maka dia ini berarti kalau 50.000 berarti kan nggak di kredit limit 50.000 ya, karena ini lebih dari ya, bukan lebih dari sama dengan. Berarti kalau 50.000 maka dia di set else if. Kita cek apakah 50.000 lebih dari 50.000 lebih dari sama dengan 10.000. Betul, goal. Nah, maka query ini ya itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan goal. Ini. Maka query para ini ya, function UF customer level ini akan menghasilkan nilai goal jika customer ID-nya misalkan saya ya, Miftah itu hasilnya 50.000. Disimpan di S customer level. Begitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Customer ID misalkan grill, company name-nya Greenlake, customer levelnya gold. Seperti itu. Nah, gold ini berarti kan tadi kan kita kali unit price-nya berapa kali quantity. Ini adalah parameter ya, satu parameter ya. Kita sum unit price dari quantity. Kita tambahkan unit price-nya dia dan quantity-nya. Misalkan 50.000, kita cek di function 50.000 itu apa sih levelnya goal. Seperti kita juga sebenarnya kita kalau nggak pakai function maka kan nanti panjang di sini. Kita tulis if sama sebenarnya ini bisa ditaruh if credit limit, if misalkan if sum unit price kali quantity lebih dari 50.000 maka hasilnya platinum. Bisa dituliskan nggak pakai function ini, kita tuliskan manual bisa. Cuman itu kan menambah-nambahi query, menjelek query-nya. Kan gunanya function ini bisa saja dipakai oleh query lainnya. Jadi kita tinggal pakai kayak konsep UOP ya, jadi reusable. Jadi bisa dipakai oleh query apapun. Itu gunanya function. Hasilnya seperti ini. Oke. Sudah selesai ternyata. Jadi ini adalah view dan function. Kalau misalkan ada yang bingung silakan langsung chat saya di Discord ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.